Ini pertanyaan sejuta umat tentang hoki. Awal tahun kemarin banyak sekali yang bertanya kepada saya, "Mbak, liatin hokiku dong." Apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan hoki itu sendiri? Halo, bersama Yurita dari Mirai People Development Consultant. Pembahasan kali ini yaitu mengenai hoki. Pembahasan menarik nih. Nah, apa sih sebetulnya hoki itu? Hoki sendiri itu merupakan bahasa serapan ya dari bahasa Hokian yang berarti nasib baik atau keberuntungan. Nah, keberuntungan sendiri kalau kita lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya ada 4, yaitu nasib, kemudian kemujuran, keadaan beruntung, dan yang keempat adalah keberhasilan. Jadi ketika kita bicara mengenai hoki, kita bicara mengenai keberuntungan, kita bicara mengenai keempat hal tersebut. Nah, gimana sih hoki saya tahun ini? Seperti itu, pertanyaan yang sering saya dapat. Atau, "Mbak, saya termasuk orang yang hoki atau enggak sih?" Nah, bagaimana kita menemukan jawaban atas diri kita sendiri? Apakah kita termasuk orang yang beruntung atau tidak? Kalau menurut saya keberuntungan itu sendiri ada yang keberuntungan memang sejak lahir dia sudah beruntung, maksudnya dia terlahir dari keluarga yang cukup kaya atau dia keluarga terhormat. Maksudnya keluarga terhormat dan terpandang itu orang tuanya memang sudah punya posisi baik di masyarakat seperti itu ya, sehingga dia mendapatkan kemudahan-kemudahan. Atau ada juga orang yang bisa mendapatkan keberuntungan itu karena bekerja keras atau karena aktivitas yang dia lakukan. Nah, kita termasuk yang mana? Kalau dari Pace sendiri itu ada orang yang pada dasarnya mudah untuk mendapatkan pertolongan. Jadi ketika melihat lembar Pace gitu, di Pace ini ada yang disebut dengan nobleman. Nah, nobleman itu keadaan atau orang yang membawa pertolongan. Jika di chart lahirnya, di natal chartnya ini ada lambang nobleman, itu biasanya dia mudah mendapatkan pertolongan dimanapun dia berada. Sebetulnya kalau lebih detail lagi dilihat dari posisi nobleman tersebut di mana, kayak gitu. Kalau dari Pace ya, kalau kita melihatnya dari Pace. Jadi kalau misalnya kita terlahir bukan dari keluarga yang berada, bukan dari keluarga yang terpandang, dan kita pengen beruntung, otomatis kita harus bekerja keras. Atau kita mau berusaha untuk mencari pertolongan. Jadi kitanya sendiri bagaimana gitu. Jadi ketika orang bertanya ke tempat saya, "Mbak, peruntungan saya tahun 2022 ini bagaimana?" Ya saya tidak bisa mengatakan peruntungan kamu baik atau tidak tahun ini. Kalau kamunya sendiri, kalau dikatakan bahwa peruntungan kamu baik, terus kamu leyeh-leyeh kayak gitu. Kalau kamu tidak berusaha ya tidak akan menjadi baik. Jadi yang namanya hoki itu bisa diciptakan, bisa dibuat supaya kita beruntung, supaya kita berhasil. Kan menurut Bapak B.J. Habibie, keberhasilan itu bukanlah milik bukanlah milik mereka yang pintar, tapi keberhasilan adalah milik mereka yang mau berusaha. Jadi ketika kita mau berusaha, kita bisa membuka peluang supaya kita beruntung. Kalau di natal chartnya atau di tahun ini tidak ada nobleman, otomatis kita harus bekerja ekstra lebih kayak gitu dibanding orang yang ada nobleman starnya atau di dekade tersebut atau di tahun tersebut itu ada lambang nobleman starnya. Nah, kalau tidak ada, yaitu kita harus menggunakan upaya kita, kerja keras kita. Karena yang namanya kerja keras
yang namanya keberuntungan itu harus dibuat, harus diupayakan. Jadi kalau ada orang yang bertanya bagaimana peruntungan saya tahun ini, saya tidak bisa mengatakan baik atau tidak baik kayak gitu. Saya hanya bisa melihat keseluruhan, ada energi apa yang melingkupi yang melingkupi Anda pada tahun ini yang bisa dimaksimalkan untuk memperoleh keberhasilan yang diinginkan pada tahun ini. Seperti itu. Jadi yang namanya hoki itu berarti bisa diciptakan, bisa dibuat, ya, supaya kita lebih beruntung. Caranya dengan apa? Dengan kerja keras, dengan aktivitas yang tepat, dengan kalkulasi yang tepat, seperti itu. Jadi nggak bisa ya langsung bisa ngomong iya, hoki kamu tahun ini bagus kayak gitu. Nggak bisa, saya pribadi tidak bisa untuk mengatakan hal seperti itu. Jadi lebih kepada melihat keseluruhan gitu. Jadi ada energi apa nih tahun ini yang bisa dimaksimalkan, ada energi apa nih yang membuat Anda harus lebih hati-hati, seperti itu yang dilihat di konsultan kami, itu yang dilihat oleh pihak Mirai, oleh saya dan tim, seperti itu. Jadi nggak bisa kita mengatakan bahwa oh ya peruntungan kamu baik kayak gitu, enggak. Jadi bagaimana kita bisa memaksimalkan potensi yang ada dalam diri kita untuk memperoleh kesuksesan. Nah, kalau dari ilmu metafisika Cina yang saya pelajari, itu bisa dibantu oleh yang namanya Cimen. Jadi energi pada waktu tertentu, auspicious time, kayak gitu kan. Jadi waktu-waktu yang menguntungkan, dan tempat-tempat atau dari arah mana energinya yang baik yang bisa mendorong saya untuk mencapai tujuan, seperti itu ada. Terus ada juga yang disebut Feng Shui. Feng Shui itu melihat energi di tempat tinggal kita, energi di lingkungan tempat kerja kita, seperti itu. Itu yang bisa dimaksimalkan, yang bisa kita bantu untuk memaksimalkan apa yang diinginkan oleh si klien tersebut. Jadi sekali lagi, yang namanya keberuntungan itu atau keberhasilan, seperti di awal udah dikatakan ya tadi, bahwa yang namanya keberuntungan itu kan termasuk juga keberhasilan. Nah, keberhasilan itu bisa diupayakan oleh setiap orang yang mau berusaha. Jadi setiap orang yang mau berusaha dengan ekstra keras, dia akan menjadi orang yang beruntung. Makanya saya pernah lihat di IG ya, itu Raffi Ahmad sudah dari kecil ya, dia dari usia muda kan dia sudah bekerja sangat keras, tidur aja hanya beberapa jam gitu, dan dia bilang gue aja yang udah kerja keras kayak gini tidur hanya beberapa jam, orang bilang gue hoki. Nah, hoki atau keberuntungan itu kan termasuk juga artinya adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keberhasilan. Jadi ya nggak salah ketika dia sudah bekerja keras, dan amat sangat keras ya, karena dia tidur hanya beberapa jam saja, dia bisa pada posisi yang sekarang. Nah itu, jadi semua orang bisa mendapatkan hoki yang baik, mendapatkan keberhasilan yang baik. Bagaimana dia memanfaatkan potensi diri yang ada dalam dari dirinya. Itu sebabnya kalau datang ke Mirai, kalau ketemu saya pasti lebih mengutamakan untuk membantu si klien, membantu Anda sekalian lihat ke diri kita dulu, apa yang menjadi kekurangan kita, apa yang menjadi kelebihan kita, kayak gitu. Kita nggak usah fokus di kekurangan gitu loh, tapi kita fokus di apa kelebihan kita gitu kan. Apa yang menjadi kelebihan kita itu yang kita maksimalkan, itu yang kita keluarkan kayak gitu untuk mencapai apa yang kamu pengen, seperti itu. Nah, seiring perjalanan waktu kita juga melihat kekurangan kita apa kan. Nah, apa yang menjadi kekurangan itu kita tahu nih, udah tahu, oh ini kekurangan saya, ini yang harus saya perbaiki. Jika membutuhkan konseling,
mencari konsultan, entah konsultan apa yang dirasa kurang. Misalnya kalau ngerasa kurang pandai dalam hal hitung-hitungan seperti itu, bisa kan mencari konsultan atau guru yang lebih mengerti. Kalau untuk anak-anak sekolah ya kayak gitu kan, yang cari guru les kayak gitu yang bisa lebih membantu untuk pelajaran matematikanya atau IPA-nya seperti itu. Nah kalau kita punya perusahaan, kita kurangnya di hitung-hitungan, cari partner yang mengerti akuntansi seperti itu. Nah itu kita harus lebih detail gitu kan, kita harus lebih detail mengetahui diri kita gitu. Jadi lagi-lagi kembali ke diri kita gitu. Yang namanya konsultan itu cuman berusaha membantu, apapun itu nama konsultannya kayak gitu. Entah dia psikolog, entah dia dokter, entah dia konsultan kesehatan, konsultan penurunan berat badan, konsultan bisnis. Itu dia hanya membantu dengan ilmu apa yang dia punya, supaya si klien itu bisa jauh lebih berkembang. Sama ketika datang ke saya, itu juga yang kami lakukan gitu. Jadi lihat secara detail di pacanya itu potensi apa gitu kan yang dia punya, kekurangannya. Jadi yang namanya hoki itu bisa dibuat, bisa diciptakan di waktu yang tepat, di tempat yang tepat. Seperti itu juga bisa. Seperti ambil contoh saya waktu itu awam sekali kan dengan YouTube, nggak ngerti bagaimana caranya ini main YouTube kayak gitu. Ketika saya lihat, saya pelajari semuanya orang-orang yang sudah youtuber besar seperti itu, saya pelajari kayak gitu, kok sepertinya ada suatu pola yang sama ya gitu. Terus saya pikir, aduh saya harus konsultasi ke siapa ya, saya harus belajar ke siapa ya, seperti itu. Nah pada saat saya berpikir seperti itu, waktu itu kalau nggak salah harinya hari Minggu. Jadi hari Minggu sore itu saya ada janji dengan klien. Nah dia datang bersama suaminya. Suaminya ini ternyata seorang YouTuber. Nah saya hoki kan pada saat itu, pada hari Minggu itu. Kalau saya, terus pertanyaan selanjutnya, terus Mbak Yorita kalau mau ketemu klien biasanya milih hari? Iya, kalau saya memungkinkan untuk memilih hari, kalau saya yang menjadi penentunya, saya akan mencari waktu yang baik untuk saya dan juga baik untuk si klien, seperti itu. Nah, pada saat hari Minggu itu, dia datang bersama suaminya, dan suaminya ini ternyata seorang YouTuber. Jadi pada saat itu saya sebetulnya tidak bertanya mengenai YouTube. Tiba-tiba suaminya itu berbicara mengenai YouTube kayak gitu loh. Saya pada saat itu sampai gitu. Kok lain ya kayak gitu, kok selaras ya kayak gitu. Nah, itu hoki saya. Jadi hoki itu bisa diciptakan di waktu yang tepat dan di tempat yang tepat seperti itu. Jadi kita nyari arah. Kalau saya datang duluan, saya biasanya pakai kompas dan saya mencari arah yang baik pada hari tersebut. Itu juga yang saya berikan ke klien saya. Kalau misalnya dia mau bertemu seseorang kayak gitu, dia bertanya ke saya, itu biasanya saya kasih jam dan arah yang baik. Mengapa itu tidak saya berikan cuma-cuma di Instagram atau di YouTube? Secara pribadi saya tidak mau orang mengandalkan hal tersebut, mengandalkan waktu atau arah yang baik. Jadi saya lebih senang berbagi mengenai waktu dan arah yang baik itu kepada klien. Kenapa? Karena dia sudah konsultasi ke saya dan kita sudah berbicara banyak kayak gitu kan. Kita sudah berbicara banyak, saya sudah memberi pemahaman terlebih dahulu bahwa yang namanya cimen, yang namanya feng shui itu bukan satu-satunya penentu. Yang menjadi penentu utama adalah diri kita. 80% keberhasilan itu dari diri kita. Yang namanya cimen, feng shui itu hanya 10% lah gitu kan, kalau misalnya pakai hitungan kayak gitu. Jadi sebagian besar keberhasilan atau ketidakberhasilan seseorang itu ditentukan oleh diri kita. Ketika kita bertemu dengan orang yang tepat kan kita udah tahu bagaimana kita harus menyikapinya ketika
kitanya sudah siap kayak gitu. Nah, pada saat itu kan saya sudah banyak pertanyaan di kepala saya mengenai YouTube. Nah, ketika saya bertemu dengan klien saya yang suaminya adalah seorang YouTuber, saya mengajukan begitu banyak pertanyaan dan dia bisa menjawab. Ketika dia tidak bisa menjawab, dia mengatakan, nanti saya tanyakan ke teman saya ya. Karena dia YouTuber, otomatis lingkungan pergaulannya adalah para YouTuber juga. Nah, saya beruntung kan pada saat itu saya bertemu dengan si suami teman saya ini yang sudah menjadi seorang YouTuber dan saya belajar banyak dari dia. Itu yang disebut dengan keberuntungan. Keberhasilan saya pada saat itu untuk memperoleh ilmu mengenai YouTube. Jadi sekali lagi yang namanya hoki atau keberuntungan atau keberhasilan itu penentunya adalah kita sendiri gitu. Kitanya mau bagaimana tahun ini. Kalau kitanya cuma mau leyeh-leyeh aja, malas bekerja keras, kita berdoa terus pagi siang sore, berdoa minta dibukakan kesempatan untuk menjadi sesuatu, apa misalnya mendapatkan klien potensial yang mungkin bisa menghasilkan berapa 10 juta per bulan. Nah, tapi kitanya sendiri tidak siap kayak gitu. Nah, ketika kesempatan tersebut terbuka, otomatis bingung kan? Aduh, ini padahal ada kesempatan ini, tapi sayanya nggak siap. Jadinya ragu untuk mengambil. Apakah beruntung? Enggak kan? Jadinya buntung karena kitanya nggak siap gitu loh. Jadi saya pribadi lebih menekankan kepada kitanya ini gimana gitu. Kalau kitanya udah siap, kesempatan yang datang itu pasti akan kita ambil. Nah, kalau kitanya sendiri nggak siap, ya kesempatan yang ada di depan ya pasti berlalu gitu aja gitu. Itu jadi yang namanya hoki itu bisa diciptakan oleh kitanya sendiri, mau bagaimana gitu. Jadi kalau misalnya ketemu saya, konseling sama saya, pasti saya akan membantu untuk melihat kitanya sendiri gimana gitu. Jangan terus komplain ke saya, kok udah dikasih ini, udah ngikutin nih sarannya Mbak Yorita, udah pakai arah yang baik, ini yang waktu yang baik, aku ketemu klienku kayak gitu. Tapi kok ini ya Mbak, kok nggak berhasil ya gitu. Terus punya ngobrol, terus dia bilang, iya Mbak, soalnya pemasokku nggak siap. Nah, lah apa salah di apa salah di sininya kayak gitu kan. Jadi kitanya sendiri apa yang kita pengen gitu kan. Ambil contoh saya pengen jadi konsultan pengembangan pribadi terbaik di Indonesia. Apa yang harus saya lakukan kayak gitu. Otomatis saya harus melihat kekurangan saya, aduh saya kurang yang ini. Akhirnya saya membeli buku. Terus saya juga ambil kursus lagi untuk bisa memposisikan diri sebagai pengembangan pribadi terbaik. Jadi kitanya sendiri tuh lihat apa ya yang kurang dalam diri saya, apa yang harus saya perbaiki ya, kayak gitu. Itu jadi kitanya sendiri harus siap ya untuk menciptakan hoki. Jadi siapapun pasti menjadi orang yang beruntung ketika kita bisa koreksi ke dalam diri kita, apa sih yang kurang kayak gitu. Apa sih yang kurang dalam diri saya? Apa sih yang harus saya perbaiki? Apa sih yang kurang dalam perusahaan saya kayak gitu kan? Kalau kita memimpin perusahaan, tim yang mana nih yang harus dibenahi kayak gitu. Nah, itu harus dilihat sehingga ketika kesempatan yang didoa-doakan, yang diidam-idamkan itu datang, yep, kita bisa dapat. Gitu. Oke, sekian mengenai hoki. Jadi setiap orang pasti mempunyai hoki yang baik. Ketika kita mau berusaha, seperti kata Bapak B.J. Habibie, keberhasilan adalah milik semua orang yang mau berusaha.
Demikian juga hoki. Hoki di Kamus Besar Bahasa Indonesia, hoki itu keberuntungan ya. Keberuntungan yang tadi disebutkan di awal nomor 4 itu keberhasilan juga kan, artinya jadi itu yang namanya keberhasilan itu milik semua orang yang mau berusaha, tergantung kalian, tergantung Anda sekalian mau berusaha atau enggak tahun ini, sehingga hoki tahun 2022 ini bisa menjadi jauh lebih baik daripada tahun kemarin. Terima kasih, sampai bertemu lagi di pembahasan yang selanjutnya. Kalau ada ide, boleh komen atau boleh DM atau boleh WA untuk dibahas. Terima kasih sekali untuk yang sudah memberikan ide mengenai pembahasan hoki ini ya. Terima kasih, sampai bertemu lagi. Oh ya, jangan lupa subscribe and like.